لهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب إلى قدره ما شئت وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين في كتابه سفينة النجاة فيما يتعلق بالصلاة إلى أن قال شروط تكبيرة الإحرام. Malam ini kita akan membaca kitab fiqih Safinatun Najah yang akan menjelaskan kepada kita syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi beliau menerangkan secara terperinci. Tadinya secara umum 17, sekarang dipretelin lagi. Niat bagaimana, takbiratul ihram bagaimana, kemudian apa Fatihah gimana, ruku gimana, i'tidal gimana, sujud bagaimana dan seterusnya. Ya, yang kita kerjakan dalam salat. Qala faslun syurutu takbiratul ihrami 16. Artinya
bahwa supaya sah takbiratul ihram kita ini harus ada 16 nih. Ya. Kalau apal ya bagus, nggak apal yang penting kita ngerti ini yang dijelaskan. Ya, harus ada yang 16 nih supaya takbiratul ihram kita sah. Pak Haji nanya, Bib, emang kalau nggak sah kenapa? Emangnya sholat cuma takbiratul ihram aja? Kan sholat itu bagaikan rumah. Sholat yang sempurna berarti rumah yang sempurna. Jendelanya ada, pintunya ada, segala macamnya ada, kuncinya ada, sehingga aman. Nah, sholat juga gitu. Kan banyak bagiannya. Ada bagian ucapan, ada bagian gerakan. Bagian gerakan ada bagiannya, ucapan ada juga cabang-cabangnya. Semuanya mesti benar supaya jadi sholatnya itu sah. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Rukunya tidak sah, padahal ruku kan bagian sholat, nggak sah juga. Jadi mesti semuanya. Lah supaya kita tahu semua bagaimana? Ngaji, ya nggak? Gitu. Supaya kita tahu semuanya ngaji. Nggak ngerti juga nanya. Ya? Baik. 16 nih syarat takbiratul ihram. Nggak gampang tuh. Jadi nggak sembarangan nih takbiratul ihram. Allah Akbar udah selesai. Tak. Ya? Yang pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Di dalam salat fardu kalau dia sembahyangnya berdiri, maka takbiratul ihram syarat yang pertamanya adalah dilaksanakannya kita dalam keadaan berdiri. Ya. Jadi yang pertama dari syarat takbiratul ihram, dilaksanakannya takbiratul ihram itu apabila salatnya fardu dan dia mampu berdiri, dia mengucapkan Allahu Akbar-nya itu ketika dia dalam keadaan berdiri. Fa in kanat sholatul naflan aw lam yaqdir 'alal qiyam fil fardhi atabiha fi badalihi. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, di mana dia mampunya? Di situ, duduk atau barangkali miring, terserah dia. Di tempat yang dia mampu. Atau sunnah boleh. Karena sunnah boleh dia duduk kalau sunnah ya, atau sekalipun dia mampu. Ya, tapi yang mampu dalam fardu nggak boleh dia duduk, harus sembahyangnya berdiri. Kalau sunnah, walaupun dia mampu, boleh dia duduk, tapi ganjarannya separuh. Nah, sekarang kita nggak bicara yang sunnah deh, yang fardu. Kalau sholat fardu, takbiratul ihramnya kapan? Waktu berdiri. Atau gantinya mana? Kalau dia duduk ya waktu duduk. Nggak boleh waktu ruku. Ya? Kenapa coba berdiri? Ada nggak kira-kira orang yang salah takbiratul ihramnya nggak berdiri? Ada. Orang yang terlambat sholat. Saya udah tunjukkan tuh. Orang yang terlambat sholat. Nah, sini nanti. Sini, ikut Mbak Habib. Ini lihat banyak yang salah di sini. Ya. Ayo. Saya baru datang. Ruku ini ruku. Agak lamaan ya ruku. Nah, ini ruku. Nah, saya datang nih. Yang benar takbiratul ihram Allahu Akbar. Lalu karena dia masbuk Allahu Akbar. Berapa Allahu Akbarnya? Berapa Allahu Akbarnya? Yang satu takbiratul ihram, yang satu sunnah takbiratul intiqal. Tunggu dulu biar pegel dikit. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Benar. Yang salah. Karena buru-buru, terlambat. Allahu Akbar, batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Kalau nggak ngaji, kira-kira bisa nggak nih? Nggak bisa. Mesti ngaji. Jadi kita paham. Nggak sembarangan nih Allahu Akbar. Ya, udah cukup. Sama juga nanti atahiyat. Ini imam lagi atahiyat akhir. Kan kita buru-buru tuh. Makanya katanya sholat kalau udah tenang sholat, jangan terlalu buru-buru. Jadi salah akhirnya. Allahu Akbar. Sangat. Kenapa? Takbiratul ihramnya enggak berdiri. Yang benar jangan begitu.
Ini atahiyat nih. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nggak usah ngomong. Allahu Akbar, takbiratul ihram nih ya. Sah nggak sholatnya? Sah nggak? Masa sah ngomong? Ya. Nih tahiyat. Allahu Akbar. Udah, nggak usah ngomong. Kenapa nggak Allahu Akbar? Bukan bagiannya. Kalau ruku bagiannya dia ngomong Allahu Akbar. Tapi kalau dia lagi duduk nggak perlu. Kenapa? Bukan bagiannya kan? Bagian dia kan abis Allahu Akbar, qul huwallahu ahad, ulam dari dalam kun lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Kalau dia ruku baru dia ngucap Allahu Akbar. Sekarang ini imam lagi duduk, kelewatan satu rukun kan? Nggak usah pakai ngomong Allahu Akbar. Allahu Akbar, duduk. Itu nih imam. Jelas hadirin? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada insyaallah. Nah, gimana? Kalau dia bangun dari ruku, kalau dia udah bangun dari ruku, ikut aja. nggak kehitung satu rakaat ya? Ah, nggak kehitung, nggak dapat. Orang itu kalau dia terlambat sholat, dihitung satu rakaatnya kalau ikut ruku tumakninah sama imam. Makmum dihitung satu rakaat kalau ikut tumakninah ruku sama. Sekali lagi, makmum itu mendapat satu rakaat kalau ruku tumakninah sama, jawab semuanya, ruku tumakninah sama imam. Ya, jadi dapat satu rakaat kalau bagaimana? Ruku tumakninah sama imam. Ingatin tuh, ajarin sama anak kita. Ya, penting itu. Kalau nggak tumakninah nggak dapat. Walaupun dia ikut terus, misalnya gini, nih imam, Allahu Akbar, dia udah fardhu arba rakaatin, Allahu Akbar. Dapat nggak? Nggak dapat. Ikut udah balik. Ya, nggak usah lama-lama, ikut aja terus. Terus lagi, tambah satu. Berarti dia belum dapat satu. Cuman sudah dapat masuk dalam makmum. Jangan dilambatin. Ah, ini lagi atahiyat nih. Gue tungguin aja dah atahiyat kedua ini. Nanti udah bangun baru. Jangan. Kan setiap kita masuk ke sholat ganjarannya ada. Jadi misalnya satu sholat 1000, berjalan tuh mungkin kurang ya kan. Kalau ente dapatnya cuma di satu rakaat kan cuma 300. Jangan, walaupun imam atahiyat kita atahiyat ikut, atahiyat awal supaya apa? Masuk kita di 600 kan lumayan. Jadi jangan disia-siakan ya, ikut, jangan pakai begitu. Satu, kedua kan kita nggak tahu umur. Anda tunggu biar dia berdiri. Israel datang duluan, prak, bulak jatuh. Nggak main dohor. Rugi nggak? Coba kata dimasuk, Israel datang, kita lagi sholat dohor, waduh, surga langsung. Jadi jangan di akhir-akhir kan, ya, ngikuti sholat buru-buru masuk. Ya, baik. Jadi syarat takbiratul ihram yang pertama adalah dilaksanakan ketika kita sholatnya berdiri, waktu berdiri. Awas tuh sampai kita jadi salah gara-gara ruku, gara-gara ikut imam. Sudah jelas ya ini semuanya? Baik. Yang kedua, wa antakuna bil arabiyyati. Jangan kayak Islam Nusantara diganti lagi Allah Maha Besar. Mau pakai bahasa Indonesia semua. Pusing saudara. Nanti orang Jawa, saya juga orang Jawa, pengen mau ke Jawa. Orang Madura pakai bahasa Madura, Sunda pakai Sunda. Masya Allah, di Indonesia ratusan orang bahasanya. Kebetulan semua mau pergi haji, sholat di Masjid Istiqlal. Kira-kira kayak apa tuh ramainya di negeri? Yang bahasa Cina, Sunda, Batak ini, waduh. Ini Allah tahu mana yang bagus. Maka dipilih bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab gampang dipelajarinya? Mencakup bahasanya. Bahasa Nabi kita, bahasa Al-Quran, bahasa orang surga, bahasa Arab itu. Oh, emang Habib karena Arab? Bukan karena soal saya Arab. Saya bukan Arab juga itu kan Nabi yang jelaskan, bukan saya. Ya, ta'allamul Arabiyyah kata Nabi. Belajar kamu bahasa Arab. Kenapa? Karena aku Arab. Quran bahasa, omongan di surga bahasa. Ente tahu dari mana omongan di surga? Kan Nabi yang ngomong. Nggak percaya? Ya lu mati dulu kalau nggak percaya.
Ya, nanti lihat pertanyaan bahasa Inggris. Hah? Lihat, mati dulu kalau bisa hidup lagi. Nanti baru Anda tahu lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pakai bahasa Arab. Nah, Islam gak pernah maksain, gak bikin susah penganutnya. Belum bisa, ini orang baru masuk Islam, boleh terjemahkan. Ketika dia belum bisa, boleh terjemahkan. Tapi keterlaluannya Allah Akbar aja mesti diterjemahin ya. Hah? Insya Allah cepat belajarnya itu. Allahu Akbar, biar baru masuk Islam juga cepat ya. Allahu Akbar. Kalau nggak bisa boleh diterjemahin. Allah Maha Besar. Ya kan? Boleh, nggak apa-apa. Jangan dirubah yang lain, jangan. Jangan Ar-Rahim, jangan. Yang pengasih, jangan. Allah Maha Besar. Boleh. Kalau memang dia tidak bisa, kan ada jalan tuh. Ya, nggak ada yang mau bilang oh susah Islam itu, nggak susah. Ya, mudah asal kita tahu ilmunya. Itu yang kedua tuh. Jadi di samping berdiri harus pakai bahasa Arab, yaitu Allahu Akbar. Apa? Ya. Yang ketiga syaratnya. Yang ketiga, wa antakuna bilafdzil jalalati wa bilafdzi akbar. Enggak boleh diganti. Bentuk takbiratul ihram itu bahasanya harus itu. Pakai lafdzul jalalah Allah sama kalimat akbar disambung, Allahu Akbar. Mentang-mentang dia ahli Asmaul Husna. Apa nih Habib? Asmaul Husna 99. Ganti Al-Qudusu Akbar, salah. Ar-Rahimu Akbar, salah. Padahal sama Allah ya. Nggak boleh. Kenapa begitu? Nabi nggak begitu. Nabi nggak ngajarin begitu kan. Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembayanglah kalian seperti engkau lihat aku sembayang. Nabi Allahu Akbar, kenapa jadi ente Ar-Rahimu Akbar? Lebih pintar dari Nabi. Jadi sama, Allahu Akbar. Ya. Ya. Baik. Jadi syarat yang ketiga dan keempat nih, ya, yaitu menggunakan lafaz Allah dan menggunakan lafaz akbar. Ya, anda tsalitsah war rabi' min syurut takbiratul ihram kaunuha bi lafaz Allah wa bi lafzi akbar. Falau qala ar-rahmanu akbar, enggak boleh. Wallahu atau Allahu a'zam, enggak boleh. Padahal sama tuh, Allah Akbar a'zam sama, enggak boleh. Lam tasih, tidak sah. Harus dengan kalimat Allahu Akbar. Itu yang ketiga dan keempat. Jadi kita ingat aja tuh. Allahu Akbar masuk tuh, udah 5 rukun tuh. Ya, 4 rukun sudah masuk, ya. Wat tartibu bainal lafzain. Yang kedua, tartib. Apa itu tartib? Menomorsatukan yang nomor 1, menomorduakan yang nomor 2, mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Makanya orang Islam gak usah diajar tertib. Kenapa? Semua pekerjaannya disuruh tertib. Sholat suruh tertib, wudu suruh tertib, puasa begitu juga. Semua hukum-hukum di Islam tertib. Kalau ada orang Islam gak tertib, bukan Islam yang salah, orang yang salah. Gak usah diajar tertib. Nggak pakai nyalakan orang Islam, nggak. Kenapa? Biasa tertib. Sampai di sholatnya saja Allahu Akbar sekecil kan? Allahu Akbar nomor 1 Allah, nomor 2 Akbar. Nggak boleh ente Akbar Allah, nggak boleh. Mesti Allah Akbar. Allah nomor 1, Akbar nomor 2. 1, 2 tertib namanya itu. Allahu Akbar. Balikin Akbar Allah, bener tapi maknanya salah, nggak boleh. Halus Allahu Akbar. Kenapa? Karena syaratnya harus tertib. Jelas hadirin? Nah, itu syarat yang keberapa? Syarat yang kelima. Mendahulukan lafzul jalalah daripada lafzul Allah. Kalau dibalik enggak sah. Nah, baik. Yang keenam. Wa an la yumidda hamzatul jalalah. Jangan dimadkan. Apa sih mad, Bib? Jangan dipanjangkan.
Kan kita kalau ngaji tajwid ada mad tabi'i, mad arid disukun, ya kan? Apalagi madlin, ya. Ada lagi mad jenggot. Ada nggak? Pak Ahmad jenggot tuh ada di situ rumahnya, ya. Madlin, mad adli sukun, mad apa banyak tuh, mad. Apa maksudnya? Dipanjangkan bacaannya. Ada yang 2 harkat, ada yang 4 harkat, ada yang 7 harkat, ya. Tuh, Allah 4 tuh misalnya gitu, ya. Nah, ini beliau katakan tidak boleh hamzah daripada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah. Dipanjangkan. Jadi gimana? Allah. Salah. Kenapa dalam kaidah bahasa Arab kalau dipanjangkan dia jadi nanya? Tadi Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tambah tuh panjangin. Lain artinya. Allahu Akbar. Apakah Allah itu besar? Nggak percaya sama Allah kan? Jauh kan? Itu istifham. Hamzah istifham namanya. Misal kamu hebat, kamu besar, anta akbar. Misalnya. Dipanjangin aja tuh, lain artinya. Jadi nggak boleh orang baca Allahu Akbar, nggak boleh. Biasa aja. A-nya nggak panjang, la-nya yang panjang, lamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang sedikit nggak apa-apa. Jadi yang panjang lamnya. Allahu Akbar. Jangan Allah. Aduh bahaya tuh. Malahan dia nanya, apakah Allah itu besar? Waduh, nggak percaya dong sama Allah Maha Agung. Jadi nggak boleh dipanjangin tuh. Itu syarat yang keenam. Yang keenam daripada syarat takbiratul ihram, orang yang sholat jangan memanjangkan hamzah Allah. Fa'in qala, apabila dia ngomong Allahu Akbar, lam tasih takbiratuhu li'annaha tasiru istifhaman. Kenapa nggak sah? Jadi istifham. Tadi aturan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi apakah Allah Maha Besar? Nggak percaya Allah Maha Besar nanti berarti. Nggak sah. Mesti diulang. Terus dia semua. Wa yajuzu isqatuha in wasalaha bi imamin au ma'mumin. Boleh dibikin hamzah. Itu kan hamzahnya hamzah kotok. Boleh nggak dibaca maksudnya hamzah kotok itu. Ya? Jadi kalau disambung dengan imaman atau makmuman. Cuman nggak usah deh. Ngapain sih begitu, keterlaluan. Usolli fardhu dhuhri ma'mumanillahu akbar. Nggak enak. Boleh tuh disambung. Jadi di iskot, di apa namanya? Dijatuhkan, ya. Nggak dibaca sama kita. Imamanillahu akbar, nggak enak. Kalau yang nggak ngerti, kok gini nih soalnya bisa jadi tanda tanya orang. Misalnya saya sholat usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan imamanillahu akbar. Orang dengar, kok imamani? Kalau yang nggak ngerti, kalau yang ngerti nggak apa-apa. Ya, karena ini hamzatnya hamzah wasal. Ya. Jadi boleh kalau disambung dengan imaman, makmuman dihilangin. Langsung. Imamanillahu akbar, makmumanillahu akbar. Ya, cuma kan jadi model nanti sama orang dan kurang sedap, ya kan? Kurang sedap. Usolli fardhu dhuhri ada imamanillahu ta'ala, nggak enak. Imamanillahu akbar, makmumanillahu akbar, kurang sedap. Yang enak makmuman Allahu akbar, imaman Allahu akbar. Ya, jangan takut mati membela agama Allah. Takbir, Allahu akbar. Iya, hebat kan gitu. Ngontor tuh orang kafir tuh denger takbir gitu tuh. Masih jauh juga, udah gemeter duluan. Senjatanya bisa jatuh. Kalau datangnya dari hati. Ya, jangan main-main sama Allahu akbar. Kalau keluar dari hati yang benar, musuh belum apa-apa, udah jatuh duluan. Ya. Baik. Jadi hadirin, jangan jangan memanjangkan hamzah daripada lafzul jalalah. Jelas sampai di sini? Baik. Yang keberapa tuh barusan? Ke-6. Yang ke-7. Masih kita bisa ingat tuh. Masih bisa ingat itu. Walaupun kita nggak apa, ya. Wa adamu maddi ba akbar.
Jangan juga memanjangkan ba dari kalimat akbar. Kenapa? Jauh artinya. Kalau Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, kalau Allahu Akbar jam'u kabar. Jadi Allah tambur besar. La ilaha illallah, Allah tambur besar. Kalau itu bilang Allahu Akbar, kan ada tuh yang begitu. Ada orang penyakitnya manjangin yang di belakang karena kebiasaan. Kan di dalam Al-Quran ada yang panjang di belakangnya tuh, ya. Nah, misalnya apa tuh? Qul ya ayyuhal kafirun, kan panjang belakangnya. Matahari disukun, ya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Panjangan belakangnya keenakan dia. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak yang begitu? Banyak. Padahal dia kalau namanya misalnya namanya siapa? Gugun. Gugun. Panggil. Saya Ahmad namanya. Ahmad. Nggak enak. John. Pak Ajis. Ajis. Enak ke Pak Ajis? Nggak enak. Aziz, John, Ahmad, Gugun, Salim, sudah. Kecuali memang namanya Rahim, ada panjangnya. Aziz, ada panjangnya. Rahman, ada panjangnya. Tapi kalau namanya Muhammad, jangan Muhammad, nggak bisa. Ya, nah, jadi baknya jangan dipanjangin. Kenapa? Kalau akbar itu berarti tambur-tambur. Masa Allah tambur-tambur? Kufur kalau kita berinya. Apalagi diganti ikbar. Wah jauh, warnanya lebih jelek lagi. Salah satu nama daripada datang bulan perempuan. Bisa kufur itu sih, ya. Nah, jadi yang ketujuh daripada syarat takbiratul ihram, jangan orang yang sembahyang itu memanjangkan ba di akbar. Jadi kalau dia bisa Allahu Akbar, salah. Yang benar Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Itu nggak pakai ada apa-apanya langsung. Nggak ada matnya. Ya, kalau ada matnya Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, beres. Sekali lagi Allah. Lagi Allahu Akbar. Ya, gitu. Yang dipanjangin nggak sah tuh, mesti diulang, ya. Hati-hati. Yang salah Allahu Akbar, ya, salah tuh. Allahu Akbar apalagi, ya. Jangan. Itu syarat yang ketujuh, ya. Syarat yang kedelapan, wa an la yushaddidal ba'a, jangan memberi syaddah di ba'nya. Memang nggak mungkin kecuali ditambah yang belakangnya, dihidupin yang belakangnya. Nggak mungkin orang mensyadahkan bar dalam Allahu Akbar, baknya dipakai syaddah. Allahu Akbar, nggak bisa, ya. Kalau dia misalnya pakai syaddah, pasti ditambah yang belakangnya. Ya dia bilang Allahu Ikabbar atau Allahu Akbar, ya, harus ditambah. Nggak mungkin ada syaddah tuh kalau tidak ditambah dulu. Jadi jangan menambah, itu udah jelas salah ngomongnya, ya. Yang kedelapan daripada syarat takbiratul ihram, an la yushaddidal musalli ba, jangan yang orang sembahyang itu mensyaddakan ba min akbar. Falau syaddadaha lam tasihha takbiratuhu, kalau disyaddahkan itu baknya Allahu Akbar, enggak sah salatnya, ya. Wa ma'lumun annahu la yumkin tasdidul ba illa bi tahrikil kaf, enggak mungkin ba bisa ditasdidkan kecuali kafnya diangkat. Ada bentuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barangkali begitu, ya. Nah, itu nggak mungkin. Jadi kita jangan tambah-tambah Allahu Akbar, udah. Jangan pakai syaddah-syaddah dah, ya. Kalau ada syaddah tidak sah takbirnya. Jelas sampai di sini? Insya Allah ini sih jarang deh nih. Ini jarang deh nih.
Tapi tadi tuh Allah Akbar suka ada tuh. Ya. Saya punya teman ustad itu tuh termasuk orang yang begitu tuh. Kesian. Udah dikasih tahu lupa melulu. Qul huwallahu ahad. Betul nggak? Kenapa? Enggak panjang kan? Qul huwallahu ahad. Ya kan? Dia enggak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salah. Nambah semua tuh maknanya lain. Mestinya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam memang ketahuan ada matobi lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu. Jadi jangan ditambah-tambah. Penambahan membatalkan sholat. Ini ngomong-ngomong yang meninggal jamaah kita. Hah? Bukan. Bukan jamaah kita, bukan. Baik. Itu syarat yang keberapa? Yang ke-8. Jangan memberi syaddah pada huruf ba'at bar. Syarat yang ke-9. Nah, ini juga banyak nih yang salah nih. Ya. Wa an la yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimatain. Janganlah orang yang sholat itu menambah ketika dia mengucapkan takbiratul ihram waw. Di mana? Di antara Allah dan akbar. Syarat yang ke-9, orang yang sholat dilarang menambah waw hidup atau mati antara Allah dan akbar. Jelas? Bagaimana contohnya? Allahu akbar, mati itu wawnya. Allahu akbar, ada wawnya. Waw apa? Waw mati atau waw hidup? Allahu akbar. Allahu akbar. Itu wawunya hidup. Wawunya mati. Allahu akbar. Ya, yang hidup Allahu akbar. Jangan. Yang benar Allahu akbar. Lagi? Allahu akbar. Ini benar salah nih. Allahu akbar. Ada apa? Waw sukun ya, mau mati. Kalau gini Allahu akbar. Salah betul? Kenapa? Ada waw hidup. Ya, hati-hati tuh. Bahaya tuh waw hidup mati, bahaya tuh waw. Hati-hati. Ya. Bukan akbar sebetulnya, dia tuh mau fasih. Kalau akbar nggak ada. Kalau ada cesnya sedikit boleh. Ya, tapi kalau enggak bisa jangan. Nanti gitu tuh kayak tadi. Jadi akbar, ya. Nah, jadi Allahu akbar tuh. Gitu boleh. Tuh, gitu, bukan Hah? Iya. Ya kalau di dalam takbiran sih nggak apa-apa, tapi kalau ini lagi sholat nih, kalau tadi masih tapi salah, bukan Allahu akbar, bukan. Ya. Tadinya dia mau kepasehan, jadi liwat. Ya. Jangan tuh, ya. Allahu akbar. Nanti bentar. Belum, nanti bakal. Ini yang di tengah-tengah yang nggak boleh nih, ya. Jadi nggak boleh ditambah wawu hidup atau mati di antara dua kalimat. Yang ke-9 daripada syarat takbiratul ihram, orang sholat itu nggak boleh waktu takbiratul ihram mengucapkan Allahu akbar atau Allahu akbar, ya, nggak boleh. Tidak sah, mesti diulang. Nah, kemudian wala yazida wawan qoblal jalalah, sama juga di antara dua huruf nggak boleh tambah wa hidup atau mati. Demikian pula nggak boleh nambah wawu sebelumnya, kan nggak ada urusannya ke belakang. Wawu itu kan datang dan Allahu akbar, kan nggak mungkin, ya. Jadi nggak boleh wala yazida wawan qoblal jalalah, nggak boleh menambah wa sebelum huruf Allah. Yang ke-10 daripada syarat takbiratul ihram, kita kalau sholat nggak boleh sebelum Allah dipakein waw. Pasti hidup itu, nggak mungkin mati. Gimana ngomongnya kalau mati?
Ya, gimana ngomongnya kalau mati? Nggak mungkin. Ya. Fa in zadaha lam tasihha takbiratuhu li adami ma yu'tafu alaihi bi khilaf salam. Lain dengan salam. Kalau salam enggak. Kalau salam misalnya wassalamu masih boleh kalau wassalam. Ya, karena ada sebelumnya. Hah? Karena ada sebelumnya bisa dijadikan ataf. Pengikut ngomongan, nyambung omongan. Kalau ini enggak ada, kan enggak ada apa-apa mau salat. Enggak lagi ngomong apa-apa. Enggak lagi saudara-saudara, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Wallahu akbar. Tadi bahasa Indonesia, ini bahasa Arab lain. Walaupun ada nyambung, jadi nggak ada nyambungannya. Dia kan pertama, ya nggak boleh. Lain dengan salam. Kalau salam masih ada, tapi jangan nama-nama nanti. Lagi sholat lagi, kata Habib nggak apa-apa kalau salam ada wawunya. Coba ente sholat. Fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamu alaikum warahmatullah. Yang pertama loncat Pak Ajis. Apaan nanti bilang tadi? Kok jadi ada wassalam? Emangnya nulis surat apa? Pakai wassalam? Jangan yang macam-macam dah. Yang biasa aja. Ya. Assalamualaikum ila akhirih. Ya. Jadi jangan ditambah waw ya. Baik di tengah ataupun di depan. Terus, itu yang ke-10. Yang ke-11. Yang ke-11, wa an la yaqifa baina kalimatayit takbiri waqfatan tawilatan wala qasiratan. Yang ke-11, orang yang mengucapkan takbiratul ihram itu jangan berhenti antara Allah dan akbar. Jangan berhenti. Ya, terus baik sebentar dia maksudnya nggak jadi takbirnya atau panjang, kecuali apabila dia keselak, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti usolli Allahu Akbar terus satu nafas, jangan pakai di tangan, kecuali ini nggak kuat Allah Akbar, nggak apa-apa, nggak kuat nafasnya. Kalau kuat nggak, jangan pakai berhenti. Allah Akbar nggak boleh, jangan ya, langsung Allahu Akbar, jangan Allah Akbar, nggak boleh. Jadi harus berturut-turut Allahu Akbar. Bagaimana? Allahu Akbar. Nih benar salah nih. Allahu Akbar, salah, nggak boleh. Begini, Wallahu Akbar, kenapa? Ada waw, ya, nggak boleh, ya. Jadi langsung. Katanya boleh, asal ditambahin ada tuh ta'rif. Jadi ribut juga nanti orang. Boleh katanya, kalau ditambahin, berhenti nggak boleh, tambahin alat ta'rif. Jadi misalnya, Allahur Rahmanu Akbar. Coba ente sholat Jumat, Allahul Karimu Akbar, ditarik nggak makmum? Tarik nggak? Padahal benar. Ada ta'rif, jangan, karena nggak biasa. Yang suka nggak biasa jadi ribut akhirnya. Kenapa nih orang-orang nih, kan ada orang yang berbeda pendapat. Ahli sunnah begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini, Wahabi begini, punya sendiri-sendiri. Maksain ribut. Kalau maksain ribut. Kalau yang dengan ente ini nggak sama mazhabnya dengan ente, pasti ribut. Kalau mau pakai yang model itu, orangnya mesti model ente semua. Mesti model dia semua. Kalau nggak model dia semua, pasti jadi ribut. Nah ini yang bikin jadi ribut tuh begitu, maksain. Di sini sembahyang semua usolli fardhu dhuhri misalnya, semua pakai begitu. Ente nggak pakai usolli. Yang belakang nanya kenapa begini nih? Padahal nggak apa-apa nggak pakai usolli sholat, asal di dalam hatinya ada. Tapi bukan, Imam Syafi'i mengatakan nggak begitu. Yang bagus kita pakai usolli. Nggak pakai usolli nggak apa-apa. Tapi kan nggak semua orang paham. Kalau yang yang ngotot-ngotot, yang biasa sembahyang dari mulai keluar dari perut ibu saya udah pakai usolli. Kapan lu sembahyang kalau dari perut ibu? Dari saking mau belanya? Kan jadi ribut. Jangan. Ente juga begitu. Ente masuk ke masjid nih, misalnya di masjid ini nggak pakai usolli. Oh jangan pakai usolli, nggak apa-apa. Allahu Akbar dalam hati usollinya sah. Nggak pakai kunut biarin ikut. Ente pakai kunut boleh nggak apa-apa.
Rapi nggak jadinya? Tuh agama tuh udah ngatur. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit jangan jadi ribut. Apa yang tidak menjadikan ribut? Kalau punya ilmunya. Tapi kalau ilmu sombong, ilmu ingin nunjukin, ilmu mau menang sendiri, pasti berantem. Pasti berantem. Jangan. Ente nggak mau begitu, ya sudah, biarin. Nanti begitu aja. Ente kerjain sama kamu. Tapi kita tetap jalan. Saya bisa sembahyang di Masjid Wahabi, saya bisa sembahyang di Masjid Muhammadiyah, Muhammadiyah bisa sembahyang di Masjid Ahli Sunnah, Wahabi bisa sembahyang di sini. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang bagus yang enggak kita bakal mati. Kalau memang nggak bisa dihukum di dunia, nggak bisa kita berhukum nih, kan kita bakal mati. Kan kita bakal mati, kita tinggal nanya sama Rasulullah, nanti ketemu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kalau sholat begini, yang ini bilang, saya kalau sholat begitu, fulan kalau sholat begini, oh ya Rasulullah, saya sholat duhur 8, nggak ada itu mah, ya nggak, itu baru ngaco, ya, itu baru ngaco, ya, nah, itu nggak ada yang begitu, ya, mana lagi contohnya, ketawa sampai tidur, ngaco juga saudara, ya. Tawa-tawa aja pakai ini, ya kan? Nah, ya akhir. Yang keberapa barusan tuh? Yang ke-11 ya? Yang ke-11 dong. 11 barusan. Sekarang yang ke-12. Nah, ini yang paling banyak nih salah. Ini yang paling banyak salah. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Dia harus memperdengarkan semua dari alif sampai ro ke kupingnya. Selama dia tidak tuli. Semua rukun sholat yang wajib ucapan harus kedengaran kupingnya. Nggak kedengaran batal. Fatihah nggak kedengaran batal. Takbir nggak kedengaran batal. Salam nggak kedengaran batal. Yang wajib didengar. Yang sunnah didengar. Bedanya kalau yang sunnah nggak kedengaran nggak dapat ganjaran. Yang wajib nggak didengar batal sholatnya. Ente sembahyang nih. Banyak saya lihat. Nggak pakai usollinya juga nggak kedengeran. Tuh kelihatannya. Atau pakai usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman. Allah. Mana yang hilang? Nggak sah. Ada lagi? Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal adaan ma'muman. Sah nggak? Allah Akbarnya mana? Saya tanya Allah Akbar mana? Di dalam hati. Nggak sah. Mesti kedengaran kupingnya. Semua bacaan sholat yang sunnah didengar kalau ingin dapat ganjaran. Yang wajib fardu nggak kedengaran, nggak sah. Ente katahi misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Sah nggak? Hilang tuh tadi alaminnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Mana tadi nasta'innya? Di dalam hati nggak sah. Jadi mesti kedengaran oleh kuping sendiri. Bib, sebelah saya bukan kedengaran kuping sendiri, yang lain gandeng. Kenapa? Kekencengan bacanya haram. Jangan, nggak boleh. Kalau ganggu orang nggak boleh. Saya takut kedengaran orang, enggak, sedikit deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa kedengaran kita. Nggak boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oh, kaget orang di sebelah, haram, nggak boleh. Asal kedengaran kuping kita sendiri. Ingetin nih, bacaan salat dibagi dua. Gauli, fi'li. Ucapan dan kerjaan. Ucapan yang wajib seperti usolli, Allahu Akbar, Fatihah, salam, at-tahiyat harus kedengaran kuping sendiri. Kalau tidak, batal. Sementara yang sunnah kalau ingin dapat ganjaran, kedengaran juga sama kuping sendiri dapat ganjaran. Terserah ente. Jelas hadirin? Yang keberapa tuh? Yang ke-12 ya. Jadi harus kedengaran semuanya tuh. Allahu Akbar harus kedengaran ya. Dengan catatan memang tidak ada yang menyebabkan kita tidak dengar. Contohnya salah sendiri, sholat dekat kereta api. Sholat dekat kereta api yang lagi manasin. Itu sholat. Kedengeran nggak?
Enggak apa-apa, itu ada sebab. Ada sebab. Tapi kita tetap biasa. Jadi yang kira-kira kedengeran Allahu Akbar. Jangan misalnya di sini ada misalnya mesin. Wajah Allahu Akbar. Tidak begitu. Seperti biasa aja. Yang kedengeran, kalau tidak ada mesin, kedengeran. Jangan ngelawan mesin nanti. Jangan. Ada yang misalnya kita begini, ada dangdutan di sebelah, kenceng, mungkin kenceng kita. Jangan. Tetap kita seperti biasa, yang bakal kedengeran kuping. Jelas? Paham? Ngartos? Kaharti? Nah, hati-hati tuh, ya. Banyak yang nggak ngerti tuh, ya. Yuk, nggak bisa. Waduh, kelihatannya husuk sampai rasa ente, ya. Hati-hati itu, ya. Itu yang ke-11. Yang maaf, yang ke-14, hah? Yang ke-13. Yang ke-13. Yang ke-13 mana? Tadi mana? Tadi yang ke-12 ya. Yang ke-13 wadukhulul waqti fil mu'aggad, kalau dan takbiratul ihram tidak bisa terjadi kecuali di waktunya. Dohor di waktu dohor, asar di waktu zahar, kecuali yang ditakdim atau diakhir. Jadi di waktunya juga sama dengan sholatnya. Ente Allahu Akbar, dohor jam 12, jam 11 usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, nggak sah. Belum waktunya. Ya. Yang ke-14 wa iqa'u halal istiqbal, harus Allahu Akbar itu ente sudah ngarep kiblat. Kalau belum ngadep kiblat nggak sah. Sembahyang ke sini, masih ngobrol sama Pak Jon, ini Allahu Akbar baru gini, nggak boleh. Harus menghadap kiblat. Ya, mengucapkan Allahu Akbar harus berdiri dan menghadap kiblat. Yang ke-15 wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, yang ke-15 dari syarat takbiratul ihram, jangan sampai merusak hurufnya. Misalnya Allahu Akbar jadi Allahu Akbar, Qaf. Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar, Ain. Kecuali memang dia nggak bisa mulutnya. Ya, nggak apa-apa. Ada misalnya orangnya Delca, ya. Tahu Delca? Pinter bahasa Inggrisnya orang sini ya. Itu cadel bahasa sini, bahasa Inggrisnya Delca. Ya. Nggak apa-apa tuh. Kalau nggak cadel nggak apa-apa, dimaafkan. Memang nggak bisa dia. Allah nggak maksain, ya. Baik. Jadi jangan awas, jangan rusak hurufnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Jadi di qaf dan seterusnya. Sedikit lagi saudara, yang ke-15, itu yang ke-15. Dan yang terakhir, ini kalau kita sholat jadi makmum dan imam. Jangan sekali-kali makmum membarengi imam, apalagi mendahului imam, nggak sah sholatnya. Jadi kalau kita sholat, hati-hati, lihatin dulu imam nih. Kalau ente di belakang, udah takbir belum? Jangan imam belum, ente Allahu Akbar, nggak sah. Yang namanya makmum itu seperti belakang kereta api. Kalau depan jalan baru ikut jalan, depan belum jalan nggak bisa jalan. Jadi makmum itu setelah imam takbir. Itulah syarat takbir yang ke-16. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita paham. Jelas hadirin semua, jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik sehingga ibadah kita, takbir kita betul dan sholat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Udah azan kan? Hah? Udah azan. Ya Rabbana tarokna, ya Annana tarokna, wa Annana